dan Ibu, selama kurang lebih 1 jam 30 menit tadi kita sudah mendengarkan pemaparan dari 3 aliran, ya dari Tantrayana, dari Mahayana dan juga dari Theravada. Yang jelas benang merahnya sama-sama Buddhis. Mengenai satu topik yang sangat menarik, ya turn back bullying, Buddhism on cyber, physical, verbal, and social bullying. Sedikit saya sharing dulu mengenai catatan saya sebelum saya mengundang kembali 3 orang narasumber kita hari ini. Yang pertama, pendekatan yang disampaikan oleh Khenpo Khenze Norbu Rinpoche. Tadi dijelaskan ya mengenai dasar pemikiran kita sebagai umat Buddha. Sebagai umat Buddha ini kita harus punya 3 percaya ya. Percaya akan hukum sebab akibat. Kemudian yang kedua, percaya akan reinkarnasi. Dan yang ketiga, kita juga mempercayai tentang Buddha, Dhamma, dan Sangha itu sendiri. Dan hal yang terpenting lagi adalah kita menghindari 10 perilaku yang tidak sepatutnya untuk dilakukan. Yang terbagi menjadi 3 perbuatan, 4 ucapan, dan 3 pikiran. 3 perbuatan itu adalah membunuh, mencuri, dan selingkuh. 4 ucapan adalah bohong, mecah belah, berkata kasar, dan membual. Kemudian yang 3 pikiran adalah serakah, benci, dan pandangan keliru. Nah, konteksnya hubungannya dengan bullying adalah ketika kita melanggar atau kita melakukan perilaku-perilaku yang seharusnya dihindari ini, maka bisa berakibat ya terlahir di alam rendah seperti neraka, peta, dan binatang. Ya. Dan balasan itu selalu akan datang kepada diri kita sendiri. Kemudian di akhir Khenpo sempat sampaikan bahwa mengenai bullying ini penting menjadi peran dari papa mama ya. Peran dari orang tua yang tidak cukup hanya membekali materi saja atau harta, tidak cukup hanya membekali kepintaran atau kecerdasan saja, tetapi juga membekali sesuatu yang disebut dengan yang rahasia itu yaitu kebajikan-kebajikan. Sehingga anak-anak bisa menjadi orang yang tidak membuli dan juga bisa mengatasi seandainya mengalami menjadi korban bullying ya. Sementara dari Suhu Xianping, catatan saya adalah mengenai bullying ada kondisi di mana orang kalau melakukan bullying ini karena merasa diri dia lebih superior ya. Ada kondisi yang satu superior, yang satu lebih yang inferior. Bisa dari kekayaan, bisa dari tubuhnya yang lebih besar, bisa juga karena dia merasa lebih hebat dibandingkan dengan yang lain ya. Nah, bagaimana seandainya seseorang menjadi korban bully ya? Apa aja solusinya? Di sini ada 4 solusi. Yang pertama adalah tentunya kita melatih diri dengan bermeditasi sehingga kita bisa memahami ini lebih baik. Kemudian yang kedua bisa, kalau di hipnosis ini namanya pattern interruption ya. Jadi memberikan respons dengan cara yang tidak terbiasa. Cara yang tidak biasa, kalau kita dibully kan orang pada umumnya membalas. Kalau ini kita kasih senyuman aja ya. Kita senyuman kemudian kita ucapkan terima kasih. Lalu bahkan memberikan pujian kembali terhadap orang yang membuli. Kemudian yang ketiga, yang perlu dihindari adalah justru jangan sampai kita membuli diri kita sendiri. Ini yang paling penting ya, karena kalau sampai kita sendiri yang membuli diri, maka ini akan menjadi program bawah sadar, malahan kenyataannya akan menjadi seperti itu. Ini yang paling berbahaya kalau sampai seseorang yang seperti tadi diceritakan yang dibully karena bau badan ya, karena terus menerus akhirnya dia sendiri yang merasa dirinya bau badan. Ketika ada orang menghindar dia merasa, waduh, kayaknya menghindari saya nih karena bau badan, padahal belum tentu seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah mengembangkan compassion atau cinta kasih ya. Belas kasih dengan cara salah satunya membaca TPCO, kemudian ada kesaksian yang nyata dengan orang mengembangkan cinta kasih ini, malahan kita juga bisa menjauhkan, menghindarkan diri kita dari menjadi korban bully ya. Lalu terakhir tadi Bante Utamo menyampaikan bahwa bully itu adalah akar, karena dasarnya adalah sebuah akar pikiran di mana seseorang merasa punya kelebihan dibandingkan dengan targetnya yang mau dibully. Ya.
Ini kelebihan bisa apa aja, bisa dari materi, bisa dari fisik, bisa dari intelektual. Dan sebetulnya bully itu sudah terjadi dimanapun juga, ya sama halnya seperti yang disampaikan Suhu tadi, bisa terjadi bahkan dimulai dari rumah, di wihara juga bisa, di kantor juga bisa, dimanapun bisa terjadi. Nah karena apa? Sebabnya adalah karena dasarnya adanya sebuah pandangan keliru, ya bahwa orang tersebut tidak menyadari bahwa hidup ini kan mengalami perubahan. Ya, kalau hari ini kita membuli orang lain, kita merasa lebih hebat, tapi 5 tahun, 10 tahun ke depan belum tentu kita masih hebat seperti itu. Lalu apa saja dasar-dasarnya ya dengan untuk mengatasi atau bagaimana struktur berpikir, kerangka berpikir kita untuk memahami bully ini. Yang pertama adalah ada 3 hal. Yang pertama adalah kita seharusnya memiliki sebuah pemikiran bahwa manusia itu pada dasarnya sama. Ya. Setiap orang pasti punya kelebihan, punya kekurangannya masing-masing. Yang satu kelebihannya di kecerdasan, bisa jadi dia memiliki kelemahan dari sisi kesehatan dan sebaliknya. Kemudian yang kedua yang perlu kita pahami adalah kita selalu berada di tengah-tengah. Ya, selalu ada orang yang di bawah kita, selalu ada orang yang ada di atas kita. Dan yang ketiga, kalau seandainya pun kita menjadi korban, kita dibully, yang perlu kita lakukan pertama tentunya tahan. Ya. Tahan dan juga berpikir bahwa oh berarti kita diperhatikan, tetapi tidak cukup hanya sebatas ditahan, karena yang dibully itu pasti bagian dari kelemahan atau kekurangan diri kita. Apa yang harus kita lakukan adalah justru sebaliknya menggali sisi mana, sisi yang menjadi kelebihan kita, kemudian kita membuktikan dengan kenyataan bahwa kita bisa lebih baik dari hal yang lain. Jadi tidak perlu dibalas, tapi kita buktikan bahwa kita bisa lebih baik dari kelebihan yang lain. Nah, saya percaya ibu bapak saudara pasti sudah tidak sabar dengan pertanyaan-pertanyaan dari Anda yang ingin langsung disampaikan kepada para narasumber kita. Oleh sebab itu, mari kita sambut kembali ketiga narasumber kita. Saya undang kembali Kenpo untuk naik ke atas panggung ya. Saya undang Kenpo Khensen Norbu Rinpoche naik ke atas panggung, Suhu Xianping, dan juga Yang Mulia Bante Utamo Mahathera untuk kembali ke atas panggung. Dan kita akan memulai sesi tanya jawab kita pada sore hari ini. Baik Bapak dan Ibu, boleh kita beri aplaus dulu yang meriah. Terima kasih. Saya akan mengumpulkan pertanyaannya. Kita punya waktu kurang lebih 45 menit ke depan untuk sesi tanya jawab ini. Dan setiap sesi akan saya buka 3 pertanyaan. Dan saya akan layani dulu pertanyaan yang diberikan secara langsung. Ya, silakan Anda sampaikan pertanyaannya, nanti saya yang akan menentukan ditujukan kepada siapa. Ya, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan angkat tangan Anda. Ya, 1, 2, 3 orang ya. Ya, nanti ini sesi kedua ya. Siap, sesi kedua. Silakan Bapak yang sebelah sini tadi, ya. Pak berbaju merah. Panitia tolong mic kemudian sampaikan nama dan langsung pertanyaannya. Selamat sore, yang saya muliakan Biku Sangga dan terima salam bahagia dan Buddha Nama, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Sebenarnya saya ingin bertanya ke Bante Utamo, cuman moderator bilang mau ditentukan sendiri, ya terserah. Wah, saya jadi nggak enak sama Bapak ya. Ya sudah, nanti saya usahakan Bante yang menjawab ya Pak ya. Gini, dengan Pak siapa Pak? Dengan saya, dengan Ade Ivan. Ade ya. Ya. Jadi saya melihat bullying ini sesuai dengan judulnya cyber, physical, verbal, dan sosial. Saya sendiri sebenarnya ya dulu pernah membuli dan juga mungkin pernah dibully. Ya, mungkin dibully saya dulu dibilang hidung saya pesek. Tapi setelah saya pelajari ternyata saya punya kelebihan bahwa hidung saya lebih ke dalam dibanding keluar gitu. Oh ya, itu kelebihannya ya. Iya. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah begini. Mungkin bully yang sekarang saya melihat yang cukup saya concern adalah tentang bully ke arah agama. Kita sebagai umat Buddhis
mungkin ingin tahu dari arahan Bante, ya, bagaimana ketika agama dibully. Karena sekitar kemarin atau 2 hari yang lalu saya membaca di Facebook, kebetulan ikut Facebook group di salah satu grup politik. Di bully itu di salah satu status ada yang mengatakan, mohon maaf umat Buddha kita tidak perlu marah, gitu kan. Buddha anjing. Terus ada yang menjawab, maksudnya apa ini? Nah, orang yang membuli itu kebenaran wanita, dia meracau lagi, mengatakan Buddha anjing lagi, komunis segala macam. Yang membalas lagi mengatakan ini mau diviralkan, mau diciduk gitu kan. Nah, sebenarnya ketika tadi pagi atau mungkin kemarin saya juga bicara sama istri saya, mungkin kalau saya yang ketemu seperti itu, saya nggak akan marah ketika dia berkata begitu. Karena malah saya akan bilang, seekor anjing pun akan bisa menjadi Buddha. Karena dalam pemahaman Dhamma sendiri, bahwa semua makhluk itu sebenarnya punya benih kebudahan. Gitu kan. Tinggal bagaimana kita melatih batin kita sendiri. Nah, jadi pertanyaan saya tentang bully agama ini adalah bagaimana kita umat Buddha menyikapi bully-bully seperti ini, karena ini kan berkaitan dengan persatuan dan kesatuan bangsa. Ya. Gitu. Thank you Pak Ade. Ya. Pertanyaannya, lanjut tadi ke sebelah tengah ini ada 2 orang agak dekat tadi ya. Silakan Bapak boleh berdiri, ya. Ini mic-nya menyusul. Dengan Pak siapa Pak? Nama saya Rudi, Ya. nama budaya Bante. Saya ada pertanyaan Pak, sebagai umat Buddhis kita ada hukum karma Pak. Sehingga tadi dijelaskan kalau kita berbuat salah maka hukumannya atau karmanya ini. Sebagai warga negara kita kan juga ada hukum. Ketika kita melakukan pelanggaran di atas, kemudian kita dihukum menurut hukum yang berlaku, apakah itu menghapus karma yang dilakukan? Itu saja Pak, terima kasih. Oke, kalau sudah menerima hukuman dari hukum yang ada di pemerintahan, apakah itu sudah selesai menghapus hukum yang di agama juga? Begitu pertanyaannya ya. Oke, thank you Pak Rudi. Lanjut satu lagi. Tadi yang di sebelah sini, di dekat Pak Rudi tadi, ada 1 orang. Batal bertanya. Oke, kalau yang di sini tidak jadi, saya ke yang ujung tadi ya. Silakan Pak. Namo Buddhaya, kepada yang saya muliakan, para Bante dan Suhu, dan moderator kita, Robi Oktober. Thank you. Jadi hari ini saya ingin, pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya tentang yang pertama itu kan Dengan tadi, siapa, sorry? Oh ya, perkenalkan nama saya Ivan Lutfi Udoyo. Ivan. Iya Ivan, Suhu Oke. dengan moderator bisa memanggil saya Ivan. Iya. Nah, terus saya ingin bertanya, tadi kan dihaturkan bahwa dengan cara tersenyum maka kita bisa membalas bullying itu kan. Iya. Nah, terus sebenarnya ketika kita tersenyum itu, ketika kita dibully terus kita tersenyum itu kan sebenarnya rasanya berat ya. Kalau jujur saya berat. Nah, terkadang bahkan mulut kita gatal untuk membuli kembali, ya kan, sejujurnya seperti itu. Nah, terus oleh karena itu bagaimana caranya agar kita bisa sabar gitu ya, tabah, terus kita bisa tersenyum secara ikhlas. Mungkin dengan cara meditasi atau bagaimana, mohon dijelaskan seperti itu. Iya. Nah, itu pertanyaan yang pertama. Terus saya punya Oh, pertanyaan pertanyaannya yang kedua. lebih dari 1 ya? Iya, boleh ya. Korobi Oktober. Boleh lagi promo, kita tanya 3 free 1. iya. Iya. Jadi yang kedua ini, terkadang kan kita di dunia ini kondisi duniawi kan ada 8 ya, dipuji dan termasuk salah satunya dipuji dan dicela. Iya. Nah, ketika dipuji, kita memberikan pujian kepada orang lain, seperti itu, terus feedbacknya ternyata dia melihat stimulus yang kita berikan tentang pesan pujian ini dianggap dan dipersepsikan salah. Jadi misalkan kita puji orang tetapi dia menganggap bahwa pujian ini adalah suatu bentuk sindiran gitu. Nah, menurut Bante dan Suhu bagaimana? Terima kasih. Nama Oke, Sangha Nama Budaya. terima kasih Ivan. Iya. Ya, kita akan
tanggapi pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi saya kira sudah pas ini setiap narasumber dapat satu pertanyaan karena memang pertanyaannya ditanyakan sesuai dengan pemaparan tadi. Jadi yang pertama tadi dari Ade, ini mengenai bagaimana sikap kita Bante seandainya orang membuli dari sisi agama. Ini kan agak gimana gitu ya belakangan ini. Dengan Bante Utamo, karena ini by request, tapi kebetulan pas ini. Ya. Iya, sebetulnya kalau di dalam Dharma, Sang Buddha pernah menyampaikan juga bagaimana ya, tapi mungkin dulu istilahnya bukan dibully, tapi Sang Buddha menghadapi kritikan. Bagaimana ya, kalau sekarang kita dikritik ini bagaimana? Sang Buddha menjawab bahwa dengarkan aja baik-baik kritikannya. Kalau memang betul, kamu katakan, ya saya memang begitu, ya saya akan perbaiki. Tapi kalau salah, ya kita hanya katakan maaf ya, saya tidak seburuk yang kamu sampaikan. Kemudian selain kritikan, juga ada pujian, kalau tadi seperti dikatakan penanya ketiga itu, kan ada suka, duka, dipuji, dicela dan sebagainya. Kalau dipuji bagaimana? Anda juga renungkan, jangan terlalu bahagia. Kalau memang pujiannya itu betul, maka kamu boleh katakan, ya saya memang seperti itulah kenyataannya. Tapi kalau pujiannya salah, juga harus diluruskan, maaf ya kita enggak seperti itu. Nah, artinya Sang Buddha mengajarkan, Anda diberi input positif maupun negatif, dengarkan baik-baik, jangan emosi. Karena kalau sudah emosi, nanti Anda akan tidak logis cara menjawabnya. Nah, kemudian kalau tadi dikatakan, wah agama Buddha seperti ini. Anda sebetulnya tadi kan sudah bisa menjawab bahwa semua makhluk punya kesempatan mencapai Buddha. Jadi orang itu hanya terlalu cepat menulis. Buddha sama dengan ini. Nah, kalau Anda mau menjawab, Anda tidak perlu marah-marah. Kemudian tinggal Anda mengatakan, oh memang semua makhluk, kalau di dalam konsep Dharma, semua makhluk termasuk yang Anda tulis itu, satu ketika pasti bisa menjadi Buddha. Anda tinggal jelaskan gitu. Kemudian dia tidak percaya, dia maki-maki dia, sudahlah biarkan. Kenapa begitu saudara? Dunia maya ini memang dunia yang luar biasa, cyberbullying ini luar biasa. Yang dibully dan yang membuli sebetulnya sama-sama enggak kenal. Itu kalau dia main di warnet, keyboard warrior itu, mungkin sama tetangganya. Cuman karena ada partisinya, dia bully sini, bully sini, emosi, keprak meja dan sebagainya. Padahal sama-sama enggak kenal. Enggak kenal kok marah-marah. Ngapain? Nah karena itu lebih baik kita menjelaskan. Tapi kalau tidak menjelaskan, Anda cukup berdiam. Kalau tadi senyum itu, ya cukup dikasih emoticon senyum, sudah terserah. Kenapa saudara? Karena di luar sana ataupun di dunia ini, sebetulnya kalau kita melihat dari agama Buddha, ada bermacam-macam sikap orang terhadap agama Buddha. Ada yang percaya sekali dengan agama Buddha, apapun yang diomong ikuti sudah 100%. Ada yang baru belajar agama Buddha, jadi dia mempertanyakan, tapi yang logis masukkan, yang tidak logis tidak masukkan. Ada yang cuek dengan agama Buddha, tapi juga ada yang anti-Buddhis. Orang yang menulis itu bisa salah satu dari 4 hal ini. Loh kan dia kalau fanatik nggak mungkin nulis agama Buddha begitu. Mungkin dia mancing. Sejauh mana umat Buddha ini pengertiannya sampai di mana? Bisa juga. Nah kalau Anda jawab dengan emosi, maka orang itu akan ketawa, oh dan Anda akan jadi sumber bullying. Ya kamu sih nggak ngerti apa-apa, makanya. Tapi kalau Anda tadi bisa menjawab, kan agama Buddha, semua makhluk bisa jadi Buddha. Itu mungkin dia yang dulunya yakin dengan agama Buddha dan menulis kata-kata itu, dia akan ikut, dia akan mengerti, dia akan memahami. Ya, tapi kalau yang anti-Buddhis, sudahlah Anda diamkan aja. Kenapa? Memenangkan perdebatan
itu bukan berarti mendapatkan batinnya. Dia hanya tidak bisa ngomong, tapi bukan berarti dia kemudian berubah menjadi umat Buddha. Karena itu kalau Anda memenangkan diskusi, debat, dengan yang lain, misalnya Anda diserang agama Buddha, Anda berdebat sampai bisa membuat dia tutup mulut. Itu tidak berarti dia menjadi umat Buddha, dia hanya kehilangan kata-kata. Tapi satu ketika dia akan bisa melanjutkan perdebatan. Di dalam Dhamma dikatakan bahwa mereka yang kalah, mereka akan satu ketika akan datang lagi dan mungkin akan membuat masalah yang baru. Jadi lebih baik, kalau ada orang bullying di mana saja, Anda bisa jelaskan, bagus, tentang agama ya. Anda bisa jelaskan dengan bagus. Tidak bisa jelaskan, Anda diam. Karena jari Anda, keyboard Anda adalah harimau Anda. Salah menulis, Anda sendiri yang bisa terciduk. Terima kasih. Jadi ada peribahasa baru ya sekarang Bante ya. Bukan mulutmu harimaumu lagi ya Bante ya. Ya, jari Anda harimau Anda. Ya, saya jari ya. Ya lanjut pertanyaan dari Pak Rudi mengenai hukum karma tadi. Kalau kita sudah melakukan seseorang ya melakukan sebuah perbuatan yang buruk, kemudian dia menerima hukuman dari negara, apakah otomatis akan menghapus hukuman dari karma seperti itu ya? Nah ini akan dijawab oleh Kenpo ya mengenai pertanyaan ini. Silakan Kenpo Kense Norbu. Oke ya pertanyaan ini terima kasih. Masih umum lagi ini peraturan bilang ya peraturan hukuman ini semua ada nih agama lagi pun harus ada. Negara biasa orang-orang pun harus ada. Maka itu kalau mau jadi ya negara ya ini. Mau hasilnya berhasil. Mau apapun harus mau ikut peraturannya hukum negara ini. Baru bisa jadi hasilnya baik, berhasil apapun. Tidak mau ikut peraturannya negara ini, ya pasti apapun tidak bisa menjadi berhasil negara itu. Ini ya, lain-lain saja itu. Juga agama Buddha ini lagi pun juga semua mau ikut peraturan saja itu. Contoh, Theravada sendiri ada hukum alami itu. Kalau mau jadi ikut ini lagi baru bisa hasilnya berhasil, baru bisa jadi arahak. Tidak mau ikut peraturannya, ajarannya Theravada ini, pasti tidak bisa jadi hasilnya arahak. Oke itu. Juga peraturannya Mahayana pun, kalau jadi ikut, tidak jadi melanggar peraturannya Mahayana. Harus ini. Ikut itu saja lagi. Baru bisa jadi hasilnya Arya Bodhisattva dan Buddha. Kalau tidak ikut peraturannya Mahayana ajaran ini, pasti tidak bisa jadi Arya Bodhisattva dan Buddha. Juga Tengtarayana yang lebih banyak peraturan. Lebih banyak semua ini siapa bisa ikut menjadi peraturannya ini, baru bisa jadi hidup ini, jadi Buddha hasilnya. Kalau tidak ikut lagi peraturannya, ya Tengtarayana ajaran Tengtarayana. Pasti siapapun tidak bisa jadi berhasil, hasilnya tidak bisa jadi Buddha. Oke itu. Ini ada dua macam ya peraturannya negara biasa. Ya manusia. Khusus peraturannya agama itu. Ini ada yang banyak macam hubungan. Ada yang banyak tidak ada hubungan, beda. Maka itu khusus ini lagi hukum ikut manusia lagi. Bisakah hapus dosa ini?
atau tidak ya, seperti itu lagi, ya 100% tidak bisa putus itu. Beberapa ada hubungnya, beberapa tidak ada hubungnya. Contoh, orang satu mau bully, caranya orang ini bunuh, saya bully lagi, gara-gara ini lagi orang ini mati, maka itu peraturan sudah jadi melanggar negara, karena saya sudah bunuh orang. Sudah melanggar peraturannya agama Buddha itu, dua-duanya ya. Orang ini kerja satu saja. Kerja satunya apa? Saya bully orang bunuh. Oke, itu saja. Sudah jadi melanggar peraturan dua macam. Satu lagi negara. Satu lagi peraturan dhamma itu. Khusus ajaran Buddha. Maka itu polisi tangkap orang ini karena sudah bunuh ya ini. Kurungkan penjara itu 10 tahun, 20 tahun seperti itu. Ya, 10 tahun, 30 tahun seperti itu sudah selesai lagi, keluarkan itu. Ketika itu sudahkah hapus dosa orang bunuh ini atau tidak? Pasti belum hapus dosa itu. Ini seumur hidup ini 20 tahun atau 30 tahun mau kurungkan, masuk ke penjara. Setelah itu keluar ya, sudah keluar. Tetapi kapan jadi mati ketika itu baru mau hukum penjara neraka itu. Kapal-kapal yang tidak bisa keluar itu. Ini beda, tidak bisa hapus dosa ini. Penjara paling ini itu, samsara semua 6 jenis samsara ini penjara alam. Penjara negara-negara ini orang bikin lagi karena peraturan orang bikin peraturan. Ini jadi melanggar jadi hukum penjara itu. Alam 6 jenis alam samsara ini alami hukum seperti itu. Maka itu tidak bisa hapus dosa ini. Ini orang ini kapan bisa hapus dosa ini? Harus mau ini cara-caranya 4 jenis ini mau lengkapkan. Pertama saya sudah bunuh orang ini, dosa ini. Harus mau menyesal dosa ini. Sangat menyesal. Satu lagi. Kedua, nanti akan datang harus mau berjanji seperti itu, dosa ini. Masih saya tidak mau bikin itu. Tidak mau bikin dosa seperti ulang ini. Harus mau berjanji, sumpah. Kedua, mau percaya. Apa ini ya? Sebab akibat. Harus saya belum mati, saya mau hapus dosa ini. Kalau sebelum mati, belum hapus dosa ini lagi, nanti saya akan datang pasti lahir di neraka saja itu. Mau percaya ini. Ketiga, keempat, mau kebajikan banyak untuk hapuskan dosa ini. Oke, keempat. Ini 4 caranya ini sudah lengkap lagi. Baru bisa hapus dosa ini. Sudah hapus dosa ini lagi, cara-caranya hapus dosa 4 jenis ya. Ini sudah bikin, sudah lengkap. Ini baru bisa hapus dosa ini. Sudah hapus dosa ini lagi, nanti sudah mati lagi, tidak mau penjara, hukum neraka, tidak mau masuk. Oke, mengerti gak itu? Mengerti. Oke, terima Mengerti. kasih. Ya, jadi itu ya. yang aturan-aturan ini akan ada aturan agama, ada juga aturan pemerintahan ya, dan ada banyak lagi aturan-aturan yang lain bisa di kantor di mana ada banyak aturan. Yang namanya melanggar aturan yang satu, ya jelas akan mendapatkan ganjarannya di aturan tersebut. Dan ini tadi sudah disampaikan kalau orang sudah membunuh misalnya, secara negara dia dihukum 30 tahun di penjara. Tapi apakah ini menghapus aturan dari sisi agama? Jawabannya tidak, karena setelah meninggal pun dia masih bisa terlahir lagi di neraka. Nah, lalu disampaikan ada aturan-aturan yang memang keduanya berlaku, ada aturan-aturan yang tidak nyambung juga. Jadi ada yang berhubungan, ada juga yang tidak berhubungan. Jadi tergantung, konteksnya akan dilihat case by case seperti itu. Lalu pertanyaan ketiga, Suhu. Ini mengenai yang senyum tadi, Suhu. Ya,
Kalau Suhu kan sanggup nih senyum, ya kan? Tapi kan secara teori gampang nih kalau orang membuli kita tersenyum itu teorinya mudah, tapi pada kenyataannya kadang-kadang gatel juga nih kepingin kita bales. Ini gimana nih cara latihannya Suhu? Baik, selamat sore untuk semuanya. Masih fresh kan? Masih ya. Tadi yang bertanya kalau nggak salah namanya siapa ya? Ivan ya. Benar. Iya, Ivan betul. Ya? Oke, selamat sore untuk saudara Ivan. Memang untuk tersenyum itu kalau dibully orang itu nggak gampang. Tadi kan waktu saya sampaikan, saya bilang nggak semudah membalikan telapak tangan. Butuh satu pelatihan, butuh satu waktu untuk bisa sampai di titik itu. Baik, tapi kalau kita nggak pernah memulai, kita nggak akan pernah tahu. Ya, Anda coba waktu Anda dibully, Anda tersenyum. Walaupun itu rasanya sakit banget gitu. Biasanya tuh kalau yang bagian pertama kali itu waktu dia tersenyum mukanya merah kayak kepiting rebus. Oke, senyumnya itu juga terpaksa. Oke, level berikutnya lagi dia dibully lagi, dia mulai bisa untuk menerimanya, mukanya nggak semerah yang pertama. Oke, berikutnya lagi dan bertahap demi bertahap setelah itu dia mulai akan lebih tenang untuk bisa senyum. Ini sebenarnya apa? Dalam latihan meditasi cinta kasih jelas, salah satu yang paling susah itu adalah memberikan cinta kasih kepada musuh kita. Orang yang paling kita sebeli. Namanya aja kita udah enek dengernya. Tiba-tiba kita harus memberikan cinta kasih lagi mau bagaimana. Mau tersenyum lagi kepada dia bagaimana dan sebagainya. Tapi ini bukan berarti tidak bisa. Sang Buddha itu, Siddhartha Gautama, itu jadi role model kita, guru kita. Dia aja juga berhasil gitu loh. Dia menunjukkan dia sebagai manusia, dia bisa berhasil untuk melakukan itu. Dan itu kita harus mencoba, nggak pernah mau berhenti untuk melakukan hal seperti itu. Karena final terakhir adalah bagaimana kita mencapai keseimbangan batin. Upeksa, kondisi kita. Dan ini butuh 1 jam terbang. Nggak bisa kamu baru dengar hari ini kemudian kamu langsung mempraktekkan, jamin 100% dalamnya tuh kalau bahasa Belandanya tuh amsyong. Oke? Ya, Anda akan nangis bombay di rumah walaupun Anda kelihatan tersenyum gitu ya, dan sebagainya. Baik, jadinya untuk hal ini butuh 1 tahap, butuh 1 bentuk pelatihan, tapi saya yakin Anda pasti bisa sampai ke titik itu. Oke? Ada 2 pertanyaan ya? Iya, pertanyaan keduanya, Apa? Tunggu sebentar. Iya betul ada ini. Kalau kita memuji orang, lalu orang itu memberikan feedback, dia merasa disindir. Padahal kita memuji dia. Ya Sindir kasihan nih, aja katanya. tuh orang. Kasihan aja tuh orang. Kasihan aja ya. Iya. Nah itu gimana tuh? Apakah kita membuli dia sebetulnya gitu? Sebenarnya inilah dia. Kalau dikatakan di Buddhis jelas ya, mind is forerunner, pikiran itu adalah segala-galanya. Jadinya kita ini akan sangat dipengaruhi mulai dari ucapan, perbuatan dan sebagainya starting dari pikiran kita. Bagaimana kita merespon dan sebagainya. Makanya saya sekarang kalau lihat anak zaman now, itu anak zaman micin katanya. Saya juga nggak ngerti kenapa, apa doyan gitu makan micin langsung juga nggak tahu gitu. Tapi saya salut juga Bante ternyata tahu itu apa warrior tadi Bante? Keyboard warrior, oke. Dan sebagainya. Ini permasalahan terbesar zaman sekarang. Orang-orang kebanyakan mulai jadi autis. Bisa tertawa-tawa sendiri, bisa senyum-senyum sendiri, ya kan? Perhatikan sekarang kalau orang-orang pada ngumpul makan, di meja makan masing-masing sibuk dengan ininya sendiri. Sampai diciptakan alat, saya tahu di luar negeri itu diciptakan alat di mana ada 1 kotak, kemudian sebelum makan semua masuk ke dalam itu dia punya handphonenya, habis itu terlock. Sampai menitnya berapa menit nanti baru terbuka. Kalau enggak akan bisa terbuka. Ada juga cara dari para ibu-ibu, karena dia masak udah susah-susah, kemudian dia bawain sampai meja makan, ternyata anak-anaknya lebih asik dengan gadgetnya dan sebagainya. Apa yang dia lakukan? Dia pakai jammer. Jadinya nggak ada signal sama sekali, nggak ada ini dan sebagainya, semuanya nggak dapat. Karena anak sekarang bisa stres gara-gara wifi. Nggak ada signal wifi bisa stres. Itu nggak main-main. Sekarang saya lagi bingung, kalau anak-anak dulu nggak dapat mainan itu bisa stres. Anak sekarang nggak dapat wifi bisa stres. Ya, jadinya kembali lagi, kalau sekarang begitu kita sampaikan ternyata dia tanggapinya negatif.
Ini dia dalam kehidupan kita sekarang, karena apa? Kebiasaan kita menerima pesan tidak lagi face to face. Kebiasaan kita menerima semuanya melalui gadget. Saat Anda lagi membaca gadget, Anda pesan yang disampaikan, saat orang mengirimkan pesan itu dengan saat Anda menerima pesan itu, walaupun kata-katanya sama, suasana hati emosi Anda bisa berbeda. Iya. Saat Anda lagi happy, Anda akan merasakan apa yang dia sampaikan itu merupakan satu pujian, tidak bukan apa. Tapi kalau saat suasana hati Anda tidak baik, itu mungkin menjadi sindiran dan sebagainya. Ini dia, makanya kenapa penting sekali kalau dibilang, kalau nggak salah pencipta ini, siapa ya? Dia sendiri tidak akan memberikan kepada anaknya untuk bermain. Steve Jobs ya, yang sudah mendiang ya. Mendiang. Ya, mendiang. Jadinya sehebat apapun dia juga mendiang Steve Jobs. Okay? Mendiang. Ya, jadinya dia sendiri tidak akan memberikan gadget itu kepada anaknya karena dia sudah tahu resikonya, bahayanya gadget itu dan sebagainya. Coba aja sekarang antara orang tua dan anak kalau di rumah, kalau apalagi rumahnya besar, ngobrol tuh pakai apa? Oke, WA. WA. Udah nggak bertemu lagi. Udah jarang kita lihat anak-anak main, kalau saya bilang kalau di sekarang waktu zamannya gubernur yang sebelumnya bikin Air Petra, itu bagus banget. Jadinya bisa selalu ketemu, bisa ini dan sebagainya. Sampai final meeting aja juga kebanyakan pakai WA. Ini akan membuat orang menjadi keakuannya tuh, egoisnya tuh naik itu lama-lama. Masing-masing. Dan sebagainya. Makanya paling baik itu adalah kapan kita bisa bertatap muka, karena kita tahu waktu begitu dia menyampaikan satu pesan, kita bisa melihat mimiknya, responnya, dan sebagainya. Kemudian itu juga yang menimbulkan sosialisasi kita, kehangatan kita, karena kita udah bisa bertemu, kita bisa saling sharing, dan sebagainya. Ini yang dibutuhkan. Jadinya kembali lagi, kita tidak bisa salahkan kondisi ini memang sudah merambah ke semuanya, tapi kita sadari ini ada sesuatu yang salah. Jadinya kita harus mau merubahnya itu melalui siapa? Dari diri kita aja sendiri. Kita nggak usah tuntut orang lain dulu, kita dari diri kita sendiri. Sanggup nggak kita lepasin gadget saat kita lagi makan, saat kita lagi berkumpul sama keluarga dan sebagainya, ngobrol sama keluarga, kita tinggalkan gadget kita. Kalau itu bisa dan itu bisa membudidaya, itu bisa jadi virus yang cukup bagus nanti untuk kemudian hari. Oke, terima kasih. Iya. Ya, sedikit saya sharing ya Bapak Ibu. Jadi memang dalam kehidupan ini lebih dari 80% permasalahan itu muncul karena salah komunikasi. Lebih dari 80%. Karena apa? Karena apa yang ingin Anda sampaikan supaya bisa nyampe ke dalam benaknya orang lain. Itu menurut riset. Anda mau nyampaikan 100%, menurut Anda nyampe di kepala orang nyampainya berapa persen? Anda mau nyampaikan sebuah pesan 100%, menurut Anda nyampe di benaknya orang lain, itu nyampainya berapa persen? Berapa persen? 80? 70? 50? Riset membuktikan yang nyampe ya Bante, itu tidak sampai 5%. Contohnya simpel sederhana, saya punya teman namanya Aulia. Dia itu kerja sebagai accounting, pas dia lulus dari accounting, Aulia ini lalu bekerja di sebuah perusahaan. Karena kerjanya rapi, bagus sekali, maka dia sama bosnya disayang. Setiap kali bosnya pergi ke luar kota, pasti si Aulia ini diajak, jadi pergi berdua sama bosnya. Kemanapun dia pergi, mereka akan sewa 2 kamar. Ya, jadi bosnya tidur satu kamar, Aulia tidur di kamar yang lain. Tapi satu ketika, karena seringnya mereka pergi bareng, sampai di satu kota yang agak terpencil, itu hotelnya penuh, jadi terpaksa satu kamar harus berdua. Dan ya akhirnya mereka berdua di dalam satu hotel gitu ya, satu kamar hotel. Nah menurut Anda nih yang dengar sekarang, apa yang dilakukan oleh Aulia ini pantas nggak sih? Siapa dari Anda yang mengatakan pantas? Siapa dari Anda yang mengatakan tidak pantas? Siapa dari Anda yang tidak tahu cerita saya ini maksudnya apa? Oh ya, terima kasih ya. Mungkin, nah inilah ya komunikasi ini Bante. Maksud gua 100% nih, ya nyampainya mungkin beberapa persen. Hah? Karena belum ada informasi bosnya cewek atau cowok. Tetapi ketika saya mengatakan Aulia, maka apa yang ada di dalam pikiran Anda? Perempuan apa laki? Saya jelaskan dulu, teman saya ini namanya Aulia Akbar.
tubuhnya tinggi besar berewokan gitu loh. Dan bosnya juga cowok gitu. So masalahnya ada di mana kan. Kadang-kadang kita ini membentuk model dunia kita sendiri. Ya. Dan memang ketika kita mendengar sebuah informasi itu, informasi tidak akan ditelan mentah-mentah. Karena apa? Karena Anda punya 3 buah filter. Yang pertama disebut dengan filternya deletion. Anda akan menghapus segala informasi yang menurut Anda tidak perlu. Dan dalam penyampaiannya juga begitu. Seandainya kita jalan-jalan 2 minggu ke Bali, lalu pas pulang ditanya, gimana jalan-jalan ke Bali? Maka informasi yang Anda sampaikan apa? Lumayan. Anda bayangkan perjalanan 2 minggu Anda singkat menjadi lumayan. Jadi banyak sekali yang Anda hapus. Bagaimana orang bisa paham perjalanan Anda seperti apa? Tapi kalau Anda menceritakan semua, butuh waktu 2 minggu untuk dia mendengarkan gitu. So dalam komunikasi sulit untuk bisa menyampaikan keseluruhan apa yang menjadi informasi, apa-apa yang Anda rasakan. Kedua adalah generalisasi. Ya, ketika satu orang misalnya pacaran disakiti, pacaran kedua disakiti, pacaran ketiga disakiti, maka dia akan bilang apa? Semua pria bajingan. Berarti termasuk Anda pria-pria dan saya juga, tapi Bante tentu tidak di sini. Sangga enggak lah, kita-kita aja Bante. Tapi ini yang disebut dengan generalisasi, bahwa orang berbicara mengeneralisasi sesuatu, pengalaman-pengalaman dia akan dia generalisasi. Dan yang ketiga, manusia juga berpikir ada namanya distorsi. Dia pergi ke Bali lalu ditanya gimana Bali? Bagus Bali. Kayak apa? Kayak Hawaii. Lalu Anda tanya, pernah ke Hawaii? Belum. Jadi kita kadang-kadang memberikan bumbu-bumbu di dalam komunikasi dan Anda lihat bahwa komunikasi kita sekarang ini carut marut, kacau balau, hancur lebur. Antara satu dengan yang lain, simple sederhana, saya dengan istri saya aja, kalau istri saya ngomong, Wi nanti pulang pagian. Oke, saya langsung jawab, saya pikir saya paham, hal yang simple begini. Lalu saya pulanglah jam 6 sore, biasanya saya pulang jam 11 begitu ya, gara-gara Pak Kolim ini bos saya ada di sini. Ya, kalau pergi sampai malam, saya pulang jam 6 saya pikir sudah pagian. Lalu dia mukanya cemberut, dia bilang pulang jam 6 gimana bisa pergi ke mall, anak-anak udah mau tidur. Saya bilang loh, pagian tuh jam berapa sih saya tanya? Jam 2 dia bilang. Terus saya bilang loh kamu gak ngomong. Istri saya bilang apa? Ya kamu gak nanya gitu. Ini dalam komunikasi ini sudah hancur lebur carut marut. Jadi amat wajar sekali kalau misalnya kita ngomong sesuatu orang nangkepnya gak sama. Itu sangat wajar sekali. Maka pesan dalam komunikasi simple. Kalau Anda penyampai pesan sampaikanlah dengan jelas. Tapi kalau Anda penerima pesan dan Anda tidak paham Anda harus tanya. Supaya komunikasinya agak mendingan. Nanti kalau ada waktu saya jelaskan mengenai konteks. Ya, nanti ya, kita masuk dulu ke sesi selanjutnya Bapak Ibu, silakan. 3 penanya, 1 Bapak yang berkacamata, 2 Bapak yang berkacamata juga, yang ketiga Bapak ini kacamatanya ketinggalan. 3 orang ya Pak ya. Oke silakan Pak, monggo. Panitia ini ada 3 orang Bapak di sini yang ingin bertanya. Ibu-ibu nggak mau tanya? Oh sudah, ini ya, 4 ya. Oke ya. 3 orang gratis 1. Boleh kita langsung buka 4 pertanyaan aja. Kita masih ada waktu kurang lebih 30 menit ya. Wah ditiup Pak. Ya, silakan Pak. Sebelumnya anggota Sangga yang saya muliakan dan Bapak Moderator yang saya sangat amat segani. Terima kasih Pak. Saya Chance. Saya mau bertanya 2 hal. Jadi yang pertama itu mengenai, kan tadi sudah disampaikan oleh Bante sendiri bahwa bullying itu sesuatu yang tidak bagus, tidak baik. Nah tapi gimana kalau misal andai kata nih, ada seseorang yang dibully, cuman dia berasanya itu nggak kayak nusuk ke dalam batinnya atau mungkin nggak menyakiti perasaan dia, intinya dia fine-fine aja, malah mungkin bisa happy. Nah itu apakah misal masa seseorang yang merasakannya seperti itu yang berbeda yang nggak tersakiti itu nanti dampak si bullyingnya itu yang tadinya mungkin buruk, entah itu bagi yang melakukan bullying atau yang menerima bullying itu dampaknya bisa agak beda dari yang mungkin tadi dibilang bisa terlahir sebagai ini, terlahir sebagai itu, maksudnya jelek lah. Kira-kira dampaknya bisa beda nggak? Itu yang pertama. Apa cuman maksudnya dengan mendengar kata bullying, udah itu hasilnya dampaknya tetap sama, jadi nggak bakal berubah. Ya, seandainya seseorang membuli, tapi hasilnya jadi bagus buat dia. Kira-kira bully yang jenis seperti ini masuk surga nggak gitu? Ya lebih ke itu dampaknya bakal beda atau tetap sama aja kalau Atau bully, tetap udah sama. tetap bully gitu. Nah, gitu Sekali sih. Itu bully pertama. tetap bully gitu ya. Ya, Oke. pokoknya di antara itulah. Nomor Terus 2? kedua,
itu mengenai, maksudnya kan kalau sekarang kita kan social network gitu kan. Bertemu dengan berbagai macam orang yang berbagai macam background, karakter, religi pun juga sama. Lebih ke kayak gini sih, maksudnya kadang mungkin sebagai seseorang yang dibully nih, dia paham dharma, mengerti dharma. Jadi kan, oh ini it's okay, nggak apa-apa. Cuman kan kadang juga kasihan juga buat orang yang membuli yang nggak paham nih, ternyata bullying itu nggak baik. Nah itu apakah kita nih bisa mengurangi dampak negatif, maksudnya mungkin kalau sebutannya karma. Apakah kita bisa mengurangi dampak karma buruk yang dilakukan oleh si bullying itu kepada si orang yang dibully? Kalau misal kita mungkin jadi pas dibully itu nggak terlalu pikirin atau gimana, mungkin jadi dampak karma buruk ke si orang yang bullyingnya itu jadi nggak terlalu besar atau gimana? Apakah hal seperti itu bisa kita lakukan atau intinya sih cara apa yang bisa kita lakukan kalau sebagai mungkin kita sebagai pihak yang dibully itu bisa membantu orang yang membuli karena dia nggak paham tentang si karma buruknya itu pada saat bully. Mulia sekali Anda, luar biasa. Ya Jadi, itu aja, thank you, nah udah ya. Ya pertanyaannya kurang lebih lah ya, nomor 1 dan nomor 2 berhubungan Ya kan? berhubungan, Oke. lebih kayak itu sih. Ya, jadi kalau Anda dibully orang, bagaimana caranya supaya bully ini kan perbuatan yang kurang baik. Ah iya benar. Lalu bagaimana caranya ketika dia membuli kita, kan dia akan dapat karma buruk. Benar. Dengan respon kita mengurangi karma buruk dia. Ya itu, apakah bisa atau ada cara lain? Gitu Luar biasa Anda ya, hebat. sih. Ya itu aja. Silakan Thank you Pak. Bante. Ya, Nah, lama-lama boleh ya. saya yang segan sama Anda ya. Silakan. Yuk monggo teman ya, yang kacamata. Sebelah kiri dulu ya Pak ya. Di ujung dulu. Oh, mic-nya lebih dekat ke sini. Oke. Selamat sore Bante, selamat sore, Sore. semua. Yang saya pengen tanyakan tadi kan Bante Utamo kan bicara soal yang bullying pertama kan dari pihak keluarga gitu ya, dari yang pertama ya. Nah kalau misalkan bullying gitu kan di pihak keluarga mungkin tujuan orang tua kan membandingkan anak, tapi kan dari anak kan pemikirannya kan pasti bullying gitu ya. Nah yang saya jadi pertanyaan kalau pihak anak ternyata ngeresponnya anggap kayak ngelawan lah ya, bukan ngelawan lah maksudnya membalas perkataannya orang tua, apakah itu termasuk salah atau tidak? Dan juga karma yang misalkan itu salah di anak atau salah di orang tua? Mohon penjelasan Bante. Kalau setelah diperlakukan dengan satu perlakuan tertentu si anak melawan. Ya yang salah anaknya atau orang tuanya. Nanti secara karma ya. Oke, thank you Pak. Pak siapa Pak tadi? Saya Agung. Pak Agung ya. Thank you Pak Agung. Yuk Bapak yang di ujung. Namo Buddhaya, Namo Buddhaya. yang saya muliakan para biku, Bante, Suhu, dan juga narasumber yang saya hormati. Saya ada pertanyaan Dengan Pak siapa Pak? saya dengan Pak Yusuf. Yusuf. Saya kan kita mendapat pujian, pada saat pujian itu kita lupa diri. Pada saat lupa diri itu, di saat itu di lingkungan yang lain, kita mendapatkan satu bulian. Ya. Jadi aspirasi kita untuk menyikapi hal ini, ada satu kebanggaan diri, dan posisi lain adalah yaitu mendapat luka batin. Nah, ini kita sikapi bagaimana keseimbangan batin itu yang dapat bisa menghilangkan pandangan salah dalam segala aspek kehidupan diri kita untuk secara globalisasi. Terima kasih. Tunggu Pak, saya belum paham. Belum paham. Sebentar Pak, ini gimana Pak? Kita dipuji orang. Kita dipuji orang. Terus? Pada suatu sisi kita dibully. Di sisi lain, di sisi lain, di lingkungan lain kita dibully. Ya. Oke. Jadi kita menyikapi aspirasi diri kita ini untuk yang satu itu ada suatu kebanggaan diri, kita bisa lupa diri maksudnya dengan hal pujian tersebut. Oke. Satu sisi lain kita itu ada luka batin. Karena Masih dibully. terdalam. Dibully. Bagaimana menyeimbangkan Bagaimana ini? keseimbangan batin ini untuk menghilangkan satu pandangan salah dalam benak pikiran kita dalam segala aspek kehidupan secara globalisasi. Agar Namo terjadi Buddhaya. harmonisasi di dalam diri kita ya. Harmonisasi kita di dalam diri itu bagaimana Iya, untuk iya, keseimbangan iya. batinnya. Agar tidak labil perasaan kita ya. Antara kita bahagia dan tidak. Sip. Namo Buddhaya.
Luar biasa loh, ini pertanyaannya sakti-sakti loh Pak. Gimana nih ya membaginya ya. Oh ada satu lagi, ya satu lagi nih. Di depan ini, boleh berdiri mungkin biar panitia tahu. Nah dengan Ibu. Selamat sore Yang Mulia Biku Sangha dan selamat sore moderator. Terima kasih, sore. Sebenarnya pertanyaan saya masih ada sedikit hubungan dengan pertanyaan Bapak sebelumnya. Nama saya Emi. Iya. Kalau misalnya orang dibullying itu sampai masuk ke dalam batin dia dan akhirnya dia merasa bahwa dia memang begitu. Jadi misalnya dia dari kecil sering dikata-katain, oh dia bodoh. Nah, lalu dia jadi merasa bahwa dia memang bodoh dan ini sampai besar. Atau misalnya, kamu gak akan mampu deh melakukan itu, kamu gak akan mampu mencapai itu, dibully terus, kamu ketinggian, mimpi di siang bolong gitu. Lalu itu masuk juga ke dalam conscious mind dia, bahwa dia memang seperti itu. Nah itu apa yang harus dilakukan? Ya unconscious mind dia. Apa yang harus dilakukan? Apakah satu-satunya cara yang bisa dilakukan hanya dengan hipnoterapis atau dengan cara yang lain? Terima kasih. Itu gue yang jawab tuh, yang terakhir tuh. Enggak Bante. Enggak. Itu seru itu bahas itu ya. Oke. Ini pertanyaan yang dari Pak Agung dulu ya. Pak Agung nanya ke Bante Utamo. Nah ini pertanyaannya adalah, kalau keluarga, tadi kan dikatakan bullying terjadi dimulai dari rumah sendiri. Ya, lalu membandingkanlah dengan anak yang lain, tapi tujuan orang tua kan tentunya pastinya kan baik. Tapi mungkin kadang caranya aja yang maunya cepet, mau langsung gitu. Lalu si anak ini gak nyaman, dia responsnya melawan. Nah sebetulnya ini menjadi karma buruknya orang tuanya atau anaknya Bante? Iya. Sebetulnya karma itu seperti yang tadi Suhu Xianping sampaikan, bahwa pikiran itu pelopor segalanya. Niatnya itu apa? Jadi kalau dalam kasus orang tua membuli anak, itu sering sekali cara pendidikan yang keliru menganggap anak satu kandungan pasti hasilnya sama, padahal sebetulnya berbeda. Ya, sehingga kadang-kadang sampai anak itu saking stresnya dibedakan, dia merasa aku ini anakmu sungguhan atau bukan. Kenapa aku selalu dibedakan dengan kokonya atau adiknya? Nah, jadi orang tua punya niat untuk membuli. Kamu ini ya, malu-maluin jadi anakku, gini aja nggak bisa, dasar ini. Itu sebetulnya sudah karma buruk orang tua. Kalau anak diam, ya nggak ada problem. Tapi kadang-kadang anak lalu menjawab juga, karena kids zaman now itu pandai menjawab. Saya begini ini kan karena turunan. Saya tidak pernah minta dilahirkan, tapi ketika saya dilahirkan dengan kebodohan saya, siapa yang membuat saya bodoh? Saya tidak bisa membodohkan saya sendiri, tapi pasti yang membuat saya adalah yang bodoh-bodoh. Wah, itu sebetulnya anak juga sudah menanam karma buruk. Lalu mamanya tambah jengkel. Anakku selalu pandai. Berarti kamu salah ambil di rumah sakit. Anaknya jawab lagi, aku kan nggak ikut sendiri, yang ngambil itulah yang bodoh. Kenapa ngenali anak sendiri nggak tahu? Dan seterusnya, akhirnya karma buruk, tambah karma buruk, tambah karma buruk, tambah karma buruk. Karena intinya membuli itu adalah karma buruk, karena punya niat menjatuhkan orang yang memang sudah lebih rendah daripada dirinya. Sehingga tidak bisa dikatakan, wah aku dibully kemudian aku jawab. Aku sebagai anak dibully orang tua aku jawab. Berarti ini sebetulnya salahnya orang tua. Tidak. Orang tua membuli anaknya, itu karena niatnya dia. Tapi anak mau menjawab atau tidak, itu juga karena niatnya dia sendiri. Karena itu saudara-saudara, Anda mau menjadi orang yang membuli atau tidak, itu tergantung kebijaksanaan Anda. Potensi membuli itu besar. Kenapa? Karena satu, kita belum mencapai kesucian. Jadi pandangan salah bahwa hidup itu sebetulnya kita ini sama. Bahwa kita masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Bahwa kita itu selalu berubah. Itu sebetulnya kita
kita mengerti secara teori, tapi belum kita jalani. Sehingga potensi membuli kuat sekali. Potensi membuli itu muncul di mana saja. Misalnya teman mengeluarkan HP. Aku sekarang punya loh ini HP terbaru. Langsung kita ngelirik. Kalau gitu biasanya aku kasihkan pembantu sih. Itu sebetulnya potensinya itu sudah ada. Cuman sekarang kita kalau mau tidak membuli kita diem. Tahan. Ya, tahan. Kenapa? Karena membuli itu kalau Anda hanya melirik saja sambil itu masih lumayan. Paling orang katakan, ngapain kamu? Ngeliatin HP saya kok seperti keselak. Biarin. Tapi begitu keluar kata-kata, nah inilah niat kita itu apa. Kalau niat kita membuli, itu karma buruk. Orang tua mau membuli anaknya, karma buruk. Kita mau membuli teman kita, karma buruk. Sekarang kita dapat bulian, kita mau membalas atau enggak? Itu juga pilihan kita. Kalau kita merasa, ya sudah, saya memang bodoh, saya memang enggak sepandai kakak saya, tapi saya punya kelebihan, saya bodoh di bidang sekolah. Tapi saya terampil, mungkin saya seni suara, mungkin saya senang gitar, saya senang piano, enggak apa-apa. Saya akan kembangkan itu. Yang Koko mungkin enggak bisa. Koko pandai di sekolah, tapi saya di sekolah mungkin enggak naik, tapi saya pintar main piano. Nah jadi yang tadi saya sarankan adalah kalau kita dibully di satu sisi, jangan kita kemudian terpaku dengan kejelekan kita itu. Tapi marilah kita gali potensi diri kita, karena ada kemungkinan kelebihan kita itu bisa melebihi orang lain yang membuli kita sebelumnya, termasuk orang tua kita. Dan saudara, karena hubungan anak dengan orang tua itu dekat, walaupun orang tua membuli, tidak problem. Anda tekadkan dalam diri Anda, baik orang tua mungkin sekarang nyesel punya anak saya, walaupun itu salahnya mereka sendiri. Saya kan gak pernah minta dilahirkan. Nyesel dia punya anak aku, itu salahnya dia sendiri. Tapi saya akan buktikan bahwa saya adalah anak yang membanggakan dirimu. Saya akan berjuang semaksimal mungkin, sehingga nanti saya bisa ngalahkan koko dan cece-ceceku, titi dan meme-memeku. Sehingga aku betul-betul menjadi orang yang paling membanggakan orang tua. Tidak lagi menjadi sumber bulian dari orang tua. Kalau Anda bisa bertekad seperti itu, maka Anda sebetulnya membalikkan keadaan. Dari kondisi yang terpuruk, justru menjadikan keterpurukan itu sebagai batu loncatan untuk meningkatkan kualitas diri. Jangan pernah hancur karena bulian. Jadikanlah bulian itu pembangkit semangat untuk meningkatkan kualitas diri Anda di sisi-sisi yang lain. Bagi Anda yang belum membuli, jangan melakukan bulian. Jangan menganggap, kamu saya bully biar kamu tambah semangat. Ini kalau menurut Bante Utamo, kamu saya bully biar kamu muncul semangatmu. Karena bulian adalah cambuk untuk kemajuan. Salah, itu sesat cara memegang pesan saya sore hari ini. Bahwa kalau kita belum membuli, jangan membuli karena itu karma buruk. Bagi Anda yang sudah dibully, jangan takut, jangan menjadikan bulian itu sebagai horor bagi Anda. Tapi jadikanlah bulian itu untuk kesempatan maju ya. Siapapun yang membuli, kakak Anda, adik Anda, orang tua Anda, jangan pernah Anda kecewa dengan bulian itu. Karena sekarang dibully, besok mungkin Anda akan menunjukkan prestasi Anda. Terima kasih. Ya, Bante, waktu kita sebetulnya sudah habis. Jadi kita harus menjawab dengan cepat ya pertanyaan-pertanyaan ini. Ya siap-siap dengar karena ini akan dipercepat jawabannya. Pertanyaan ini saya sampaikan ke Su Xianping mengenai yang tadi dari si siapa Chansi dari Chansi ya. Kalau bullying itu merupakan sesuatu yang tidak baik, tetapi kan dampaknya belum tentu tidak baik. Sampai ke orang itu bisa mengubah bullying itu menjadi sesuatu yang menyemangati dia. Nah, apakah bullying tetap sesuatu yang buruk atau tetap pada akhirnya kalau ini membuat orang itu menjadi baik, maka bullyingnya bisa jadi baik gitu.
ada dua sih. Yang satu dia mau mengurangi karma buruk orang yang bersangkutan. Keren banget ini, mulia banget. Ya, kayaknya tahun depan kita mau undang dia sebagai narasumber. Boleh itu. Tes. Oke, ini saya ketemu bodhisatwa yang hidup ini. Luar biasa. Baik, kalau kita bully orang, kemudian orang tersebut dia bisa merubahnya menjadi sesuatu yang positif, apakah itukah tetap menjadi satu bentuk yang negatif dari kita dan sebagainya. Tadi Bante udah jelas ya jawab ya. Starting itu dari cetana kita, niat kita adalah niat yang tidak baik. Jadinya otomatis akan menghasilkan karma yang buruk. Apakah kemudian orang yang kita akan bully kemudian merubahnya itu jadi positif? Itu adalah kemampuan dia, kelebihan dia, kehebatan dia, merubah semua yang negatif bisa menjadi positif. Dan itu mesti acung jempol, nggak bisa semua orang bisa melakukan hal itu. Kalau kita semua yang di sini bisa merubah itu, pasti tentram kondisi ini. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kepingin mau untuk bisa orang membuli kita, ya, orang membuli kita tahu bully ini kan perbuatan yang kurang baik. Tapi kita sih sebagai penerima bully, korban bully, kita justru mau mengurangi karma buruk dia. Oke, baik. Bagaimana cara kita mengurangi karma buruk kita? Karma buruknya dia adalah yang pertama, tadi kita sudah tidak efek lagi dengan bulian dia, ya kan? Kedua, tadi teknik-teknik yang tadi Bante udah kasih tahu juga ya. Kalau kita balas belum balas itu nggak ada habis-habisnya. Tadi kita juga belajar dari Sang Buddha dengan tersenyum dan sebagainya. Atau dengan berbalik dengan cara menjawab yang berbeda, kita malah memuji dia, malah membuat dia semakin melihat sesuatu yang sangat positif di dia. Sehingga dari sana dia akan kehabisan kata-kata. Karena yang dia lihat dari kita yang negatif. Sedangkan kita bisa melihat yang positif dari dia. Satu, kemudian hal ini akan membantu dia, kemudian apa yang bisa Anda lakukan saat dia melakukan tersebut. Satu, seperti tadi Bante bilang, orang ini pasti perlu dikasihani. Karena orang ini pasti nggak happy. Yang Anda munculkan, pancarkan cinta kasih Anda kepada dia, semoga penderitaan dia, beban-beban secara mental dia bisa dikurangkan atau lama-lama dihilangkan. Semakin Anda melakukan ini, secara nggak langsung Anda akan membantu dia. Siapa tahu kekuatan pancaran cinta kasih Anda, sikap Anda menghadapi bully itu membuat dia lama-lama stop melakukan bully ini. Anda akan menjadi seorang yang luar biasa. Amitofo. Thank you. Bante, satu lagi buat Kempo. Ini pertanyaannya adalah kita dalam hidup ini menghadapi banyak orang ya. Ada yang memuji kita, kalau dipuji kita happy. Ada yang membuli kita, kalau dibully kita sakit hati. Akhirnya batin kita jadi naik turun. Nah ini gimana caranya supaya bisa harmonis? Oke ya, terima kasih. Ya betul, biasanya semua manusia seperti itu ya. Tetapi ini ya, Sacha Pendeta, Mahasiddha Pendeta, Sacha Pendeta ada Tibet. Ini ada sadhana. Ada yang orang beberapa sedikit puji lagi, sangat senang. Sedikit ini apa gosip atau apa bully seperti itu, sangat sedih ini. Ini tandanya apa bilang? Tandanya orang ini bodoh bilang. Tandanya orang bodoh. Sebenarnya tidak boleh itu. Pujinya lagi pun tidak mau, tidak boleh senang. Karena sendiri-sendiri sudah mengerti. Orang pintar tidak bisa senang langsung itu. Gosip sedikit lagi, juga bully sedikit lagi pun, orang pintar lagi pasti tidak sedih itu. Orang bodoh bisa semua, ikut orang yang lain saja. Sendiri-sendiri masih belum mengerti itu. Makin bodoh, makin gampang sedih, gampang senang itu. Ini tandanya orang bodoh bilang. Ya itu. Contoh, papa ini, anak sendiri kecil-kecil, puji sendiri lagi, anak ini sangat senang. Papa ini bully atau gosip sedikit lagi, anak langsung sedih, nangis bisa. Kenapa? Dari papa lagi lebih bodoh anak ini. Apapun belum mengerti. Anak ini pujinya lagi, papa sendiri. Tidak bisa senang. Anak ini marah lagi, gosip lagi, bully lagi papa. Papa tidak bisa sedih.
Kenapa? Dari anak ini lagi lebih pintar orang ini, tandanya itu. Seperti itu. Orang siapapun gosip bully seperti itu langsung sedih. Pujian sedikit kasih lagi langsung senang. Ini tandanya sendiri masih belum cukup kecerdasan, kepintaran, kepandaian. Ini tandanya bodoh itu. Maka itu contoh kita semua pujian lagi Buddha, Arya Bodhisattva, Arya Araha lagi. Araha semua tidak mau senang, tidak mau bahagia. Kita gosip lagi Buddha, semua Arya Bodhisattva, Arya Araha. Gosip, marah, bully lagi pun tidak mau marah, tidak mau sedih. Karena sudah pintar semua sendiri-sendiri sudah mengerti. Maka itu paling penting mau jaga sadar sendiri itu. Sendiri-sendiri mau mengerti, mau rendah lagi sendiri-sendiri hati-hati lagi bisa jatuh turun. Sendiri kalau mau naik lagi sendiri-sendiri hati-hati lagi tidak bisa naik itu. Orang tidak bisa kita turun rendah kecil. Tidak bisa naik ataupun orang yang lain tidak bisa. Paling penting sendiri sadar-sadar. Ini penting ya. Terima kasih. Emi, saya jawab cepat ya. Izin Bante, saya yang jawab Emi. Jadi manusia itu 100% pikiran sadarnya sehat. Yang jadi permasalahannya adalah pikiran bawah sadarnya. Contohnya adalah orang kalau dia yang merokok, Anda tanya, Bapak tahu kalau merokok merugikan kesehatan? Dia tahu. Bapak tahu kalau Bapak merokok, istri anak Bapak menjadi perokok pasif meresikokan kesehatan mereka? Dia tahu. Bapak tahu kalau misalnya Bapak merokok, Bapak membakar uang? Dia tahu. Berhenti ya? Nggak mau. Why? Karena program bawah sadarnya itu yang membentuk kehidupan seseorang. Dan ini penelitian dilakukan oleh Konrad Lorenz terhadap telur bebek. Jadi telur bebek yang baru menetas dia akan meniru gerakan yang ada di sekitarnya dia. Jadi kalau kebetulan dia menetas dekat induknya, maka dia akan berperilaku seperti induknya. Satu ketika si Konrad melakukan observasi, dia iseng, telur bebek yang menetas dia pisahkan, kemudian dia yang berjalan-jalan di sekitar telur bebeknya. Nah pada saat bebek ini menetas, tidak ada induknya, yang ada cuma si Konrad. Apa yang terjadi? Bebek ini tumbuh tidak dekat dengan induknya, tapi dia dekatnya sama si Konrad, dan kalau tidur hanya tidur di dekat sepatunya Konrad. Jadi dia menganggap sepatunya itulah induknya dia. Dan itu yang disebut dengan imprint, dan ternyata ini juga terjadi pada manusia. Pada Anda dan saya, tetapi kabar baiknya kalau manusia Anda bisa ubah, tapi kalau bebek udah selanjutnya dia akan menjalankan kehidupan, dia tetap akan anggap sepatu itu adalah induknya dia. Nah hal ini banyak terjadi pada saat masih kecil, misalnya contoh ketika sedang bermain Lego, Andre lagi main Lego, kemudian dia lihat kakaknya main, umurnya 6,5 bisa bikin robot, bikin rumah-rumahan, bisa bikin mobil-mobilan. Si Andre karena masih 4 tahun, dia susun-susun cuma bisa susun ke atas. Susah dia bikin, gak bisa jadi-jadi. Akhirnya dia mulai frustasi, kebetulan ada papanya cuma ngomong simpel aja. Udahlah Dre, kalau susah, jangan dipaksa. Lalu masuk ke dalam program bawah sadar dia, setiap kali dia mau melakukan segala sesuatu, ketika dia usia 9 tahun dia coba benerin remote control, pas dia betulin, dia buka kabelnya banyak. Pas dia mau coba lagi betulkan, dia ingat apa kata ayahnya. Sudahlah Dre, kalau susah jangan dipaksa. Lalu dia berhenti. Ketika dia mulai bekerja, kalau kerjaannya gampang dia akan kerjakan dengan sangat baik. Tapi ketika kerjaannya dia dapat promosi, kenaikan tingkat, dia akan dapat tantangan-tantangan baru. Yang muncul di dalam pikiran dia adalah, sudahlah Dre, kalau susah jangan dipaksa. Akhirnya orang ini jadi susah untuk mengalami perkembangan, karena memang printnya seperti itu. Nah pertanyaan Ibu adalah ngubahnya gimana kan? Ngubahnya yang paling simpel, sederhana, Bapak Ibu Anda bisa lakukan sendiri di rumah juga, terhadap anak Anda juga Anda bisa lakukan. Anda bisikin telinga sebelah kanan. Telinga sebelah mana? Kanan. Jadi kalau Anda bisikin telinga kanan secara berulang-ulang, ini akan menjadi programnya dia. Ini cara masukin program kepada anak. Ya biasa di bawah 10 tahun Anda bisa lakukan ini. Dan saya sudah lakukan ini kepada anak saya, terus menerus sampai dengan sekarang. Setiap malam saya pasti pelukin dia, telinga sebelah kanannya saya bisikin apapun yang saya mau bisikin. Ada 16 poin saya bisikin tiap malam. Banyak, bapaknya banyak maunya Bante. Saya peluk, saya ngomong,
You are beautiful, you are genius, you are smart, you are healthy, you are strong, you are a good girl, you are a nice girl, you are wise, you are success, you are wealthy, you are rich. Dia nanya, pertama-tama, what is rich, papi? Rich is has a lot of money, but I don't have any money. Later. Pokoknya bisikin dulu. You are lucky, you are happy, you are awesome, you are amazing, you are brave. 16 poin tiap malam saya bisikin. Jadi dengan Anda bisikin terus menerus, lama-lama masuk ke dalam program bawah sadar dia. Sampai satu ketika istri saya juga ngomong, ngapain sih bisik-bisik itu tiap malam? Repot toh nggak? Udah anak-anak mau tidur, ribet banget gitu. Tapi satu ketika anak saya pergi ke mall sama istri saya, dia ngomong apa? Mami, I wanna have Sogo. Saya mau punya department store Sogo katanya. Terus maminya tanya, what? Why? Because I wanna be rich. Masuk berarti programnya. Ya, jadi mengenai topik kita hari ini, Cermbek Bullying, Buddhism on Cyber, Physical, Verbal, Social Bullying, ada 2 poin besar yang saya kira menjadi penting untuk kita catat. Yang pertama adalah bullying ini kita bisa jadi pelaku, kita juga bisa jadi korban. Ya, di sisi pelaku, poin yang pertama, apapun yang kita lakukan ini akan membuahkan karma, bisa baik bisa buruk. Tapi kalau bullying dengan niat yang buruk tentunya akan membuahkan karma yang buruk dan bahkan yang paling parahnya bisa terlahir di alam yang rendah ya. Oleh sebab itu yang perlu diperbaiki kita sebagai pelaku adalah pandangan kita. Ya, memandang bahwa sebetulnya kita manusia ini semuanya sama, punya lebih, punya kekurangan masing-masing. Kemudian kita juga berpikir bahwa kita ini selalu ada di tengah. Ya, lebih tambah miskin 10 kali lipat pun tetap di tengah, tambah kaya 10 kali lipat pun kita masih tetap ada di tengah. Oleh sebab itu dengan cara seperti itu kita jadi tidak membuli orang, tapi saat ini kita masih dalam tahap berlatih ya untuk bisa tidak menjadi pelaku bullying. Yang kedua, kalau kita menjadi korban dibully, otomatis kita memberikan respons yang dapat memberikan dampak yang positif. Jadi bagaimana respons kita bisa dengan tadi kita melatih meditasi, bisa kita dengan tersenyum, bisa dengan kita membalas dengan pujian bagi orang tersebut. Segala respons yang berdampak positif termasuk untuk diri kita sendiri. Jadi kita ketika ada stimulus masuk bulian, kita justru menganggap ini sebagai vitamin. Bagaimana menyemangati diri kita untuk bisa membuktikan dengan menggali potensi diri kita dari hal yang lain agar kita bisa membuktikan pada orang tersebut di kemudian hari. Karena kalau yang dibully kan cuma satu sisi yang lemahnya aja. Kita masih punya kelebihan-kelebihan di sisi yang lain. Perdana Menteri Britania Raya, tokoh politik asal Inggris bernama Winston Churchill pernah mengatakan bahwa apa yang Anda ketahui tidak penting. Tetapi apa yang Anda lakukan dari apa yang Anda ketahui itulah yang jauh lebih penting. Terima kasih. Namo Buddhaya.